Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran praktek dan mengaji kitab. Pertemuan yang ke-8 insyaallah melanjutkan kajian kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ya dari Kitabul Ilmi. Ya, yaitu bab yang ke-13. Pak Sugandi ini nggak ada ya yang pertama. Siapa yang mau baca? Pak Sukardi siapa? Ya, siap. Yang mana coba yang Ya, sama judul terus hadis sama penjelasannya sedikit. ini 14 13 13 ya. mulai ya Ustaz ya. Iya, ya, bismillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man yuridillahu bihi khairan khairui khairun yufaqihu fi fiddin Fiddini. fiddini hadasana sa'idun Artinya apa, Pak? lan Artinya aja langsung. Artinya. hadis Oh, ini yang hadis judulnya tadi. Artinya apa? oh, bab di mana yuridillahu apa ya Ustaz ya? Orang Allah yang orang yang yuridillah Allah yurid kehendaki Allah kehendaki kepadanya ya ya kebaikan. kebaikan yufaqihu Ya, dipahamkannya Allah akan memahamkannya Allah akan memahamkannya tentang agama ya, fidi dalam agama. dalam agama ada sana Sa'idu bin Ufari qala hadasana Asadana ibnu Wahnin an ay Yunus ani ibni Sihabin qala Humaid ibn Indirahmani Abdir Rahmani. Abdil Rahmani Sa'itu Muawita Muawita khati khatiban yaqulu sami'tu nabi 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 nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillahu bihi khairun yufaqihu fid dini wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadihil ammatu Ummatu. qai ummatu ummatu qaimatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya ya Ustaz ya ya'tiya amrullah Amrullahi. amrullahi ya nanti mudah. Artinya Pak bisa Hadis ini hadis langsung ke ini matannya aja, Pak. yang Mau Yakul ya Muawiyah berkata sami itu Nabi. yang ke sini ya. Sami itu Nabi Allah ya. Berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang tadi itu apa itu? Lupa lagi Ustaz.
Orang Orang yang yang Allah kehendaki Allah, orang yang yuridi. Allah yang orang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan dipahamkannya dalam agama. Dan sesungguhnya innama dan sungguh bersama ma itu bersamanya ya Ustaz. Wa innama dan sesungguhnya ana qasim maksudnya saya qasim gitu Ustaz. Qasim itu saya yang membagi. saya yang membagi dan Allah yuti Allah Yang me- memberi. Allah yang memberi dan lan tazala lan ini ya. Lan Lantazalah tazala hadil umat. Umat ini akan tetap tetap qaimatan alhamdulillah, alhamdulillah atas urusan Allah. bukan tegak di atas Tegak di urusan atas Allah urusan atau di Allah, atas ketetapan Allah. di atas tegak di atas ketetapan Allah atau kehendak Allah. La tidak ya dulu ya dulu Guru memadaratkan mereka dan tidak membedakan mereka siapa orang yang khalafahum khalafa menyelisihi mereka yang menyelisih mereka hatta kemudian ya sampai sampai ya dia sampai apa ya amrullah itu datang urusan Allah urusan atau Allah ketentuan Allah. ya, Ya, sudah Pak ya. ya. Ya, jadi ini yang ke-13 ya dari Kitabul Ilmi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya Allah akan memahamkannya dalam agama. Ya, jadi hadis ini oleh Imam Bukhari diterima ya dari Sa'id bin Ufair ya berkata ya hadasana telah memberitahukan pada kami Ibnu Wahbin an Yunus an Ibnu Syihab. Qala Humaid bin Abdurrahman sami itu Muawiyah. Aku mendengar Muawiyah mukhatiban dalam keadaan berkhutbah yaqul dia berkata sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yurid fi khairan faqid din. Wa inna ma ana qasim. Aku hanyalah yang membagi ya yang membagi apa namanya ketika ada pembagian rezeki ya Nabi hanya membagi saja wallahu yu'ti sedangkan Allah yang memberinya. Ya walan tazala hadhil umat ini akan terus qaimatan ya tegak ala amrillah di atas ketentuan Allah la yadurru man khalafahum tidak akan memadaratkan mereka orang yang menyalahi mereka hatta ya'tiya amrullah sampai datangnya urusan Allah. Ya maksudnya sampai datangnya ketentuan Allah akan mewafatkan ya seluruh orang beriman di mendekati hari kiamat. Nah, itu yang dimaksud dengan amrullah ya, sampai tidak ada lagi berarti orang yang tegak di atas agamanya. Ya, ada yang lain yang mau baca. Ini masih bagian yang pertama ya sebetulnya. kaulahu Yang lain barangkali yang mencoba. Kalau tidak ada ya saya lanjutkan. Ya, ini penjelasan Ibnu Hajar ya. Qauluhu babu man yuridillahu bi khairin faqul fiddin laisa fi aktsar riwayati fit tarjamah. Ya, tidak ada pada mayoritas ya kebanyakan riwayat-riwayat di dalam tarjamah. Jadi maksudnya
eh, apa judul ini tidak ada ya dalam Sahih Bukhari ini pada kebanyakan riwayat karena Sahih Bukhari kan diriwayatkan dalam dalam banyak riwayat itu tidak ada judul ini ya. Tarjamah itu maksudnya judul. Qauluhu perkataannya fiddin dalam agama wasabata lil Kashmihani. Ya ada ya di dalam riwayat Kashmihani. Kasih. Qauluhu hadasana Sa'id ibnu Ufair. Ya, Sa'id bin Ufair itu adalah Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair. Ya, itu nusiba ila jadi dinisbatkan kepada kakeknya. Wahwa bil muhmalah ya, yaitu dia dengan tanpa titik musagharan. Tanpa titik berarti apa ainnya ya, ainnya. Fair atau roknya mungkin juga tanpa titik muhmalah itu. Musagharan dalam kondisi sogor ya, tasgir artinya ufair ya. Asalnya kan afir ya. Afir dibuat ke bentuk tasgir menjadi ufair. Itu namanya tasgir ya, musagharan. Qauluhu an Ibnu Syihab qala Humaid ya fil i'tisam lil mu'allif min hadzal wajhi. Ya di dalam kitab i'tisam ya, maksudnya dalam Sahih Bukhari nanti di kitab i'tisam bil kitab sunnah ya, bagi penulis ya maksudnya bagi Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya ini min hadzal wajhi ya dari bentuk sanad ini ya ahbaroni Humaid. Ya, jadi maksudnya dengan perbedaan bentuk periwayatan ya atau apa namanya sigot sigotul adanya ya. Jadi di dalam hadis ini dengan bentuk animation kola ya dengan bentuk kola Humaid. Tapi di tempat lain yaitu di kitab Itisom dengan bentuk ahbaroni Humaid. Wali Muslim hadatsani Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Zada tasmiyata jadi ya, dia menambah penamaan kakeknya. Jadi Humaid bin Abdurrahman bin Auf, penambahan kakeknya. Ya, qauluhu sami'tu Muawiyah huwa ibnu Abi Sufyan. Ya, maksudnya Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Eh mertuanya Nabi ya, karena ada putrinya Muawiyah bukan mertuanya Nabi. Kalau mertuanya itu Abu Sufyannya ya. Abu Sufyannya itu punya anak Ummu Habibah ya, Romlah yang dinikahi oleh Nabi SAW. Muawiyah berarti saudaranya. Saudaranya istri Nabi. Yang berikutnya siapa yang kedua? Asep Ana ya? Ustadz, Ya, ya, silakan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu khatiban wa halun minal maf'ulin. Perkataannya khatiban dia adalah hal dari maf'ulin. Dari maf'ul. Maf'ul. Ya. Wa fi Maf'ulnya mana? Ustadz, Hal dari maf'ul yang mana maf'ulnya? Muawiyata maf'ul. ya. Ini Muawiyata kan maf'ul bih. Maf'ul lalu khotibannya itu hal dari Muawiyata ya gitu. Muawiyatanya kan maf'ul bih.
Oh gitu ya. Nah, Ustaz. Hmm. Lanjut Ustaz. Ya. Wa fi riwayat wa fi riwayatin muslimin wal i'tisami. Firiwayati muslimin menurut ilaih. Ya ya. Wa fi riwayati muslimin wal i'tisami, dan dalam riwayat Muslim dan kitab i'tisam. Hmm. Sami'tu Muawiyatu. Mawiyata menurut Oh iya, nah Ustaz. Sami'tu Muawiyata bin Abi Sufyan. Ibna Muawiyata bena. Nah, Abi Sufyana ya. Hmm. Aku mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yakhtubu, dan dia berkhutbah. Wa hadzal haditsu mustamila Mustamilun. mustamili mustamil ya. Mustamilun. Mustamilun. Wa hadzal haditsu mustamilun ala thalathi ahkami. Salah Sati ahkamin. Hmm. Dan hadis ini dipantaskan atau meliputi, mencakup pada 3 hukum. Ahaduha fadlul Tafakuhi. tafaquhi fiddin. Hmm. Satunya Yang keutamaan, pertama. yang pertama keutamaan memahami dalam agama. Hmm. Wasaniha Yang annal keduanya. mu wasaniha, dan keduanya wa Yang annal mu keduanya. yang Hmm. keduanya annal mu'toya. Anal mu'tiya. Oh, mutia ya. Mutia fil haqiqati wallahu, bahwasanya yang memberi pada hakikatnya adalah dia adalah Allah. Hmm. Wasalithuha anna ba'du hadhil ummati yubki Yabqa. alal haq. Oh Hmm. yabqa alal haq alal haqqi abadan. Dan yang ketiga, bahwasanya sebagian umat ini tetap atau melestarikan, Bukan, tetap ada. tetap ada pada kebenaran selamanya, dalam kebenaran selamanya. Hmm. Fa'awalu, lalu pertama, Maka yang layikun pertama. maka yang pertama layikun bi abwabil alimi. Ilmi. Oh ilmi ya. Ilmi, maka yang pertama yang hak dengan Bukan, bab laikun apa? yang layak ya. Layak Layak dengan bab ilmu atau gitu. sesuai Sesuai dengan dengan bab ilmu. bab ilmu. Wasani laikun bikismin bikismis sodakotin sodakoti. Hmm. Dan yang kedua yang layak dengan bagian sodakoh. Pembagiannya. Pembagian sodakoh. Walihada auradahu muslimun fi zakati. Dan untuk hal ini Oleh karena itu, muslim oleh karena itu Muslim menyebutkan atau menulis pada bab zakat. Wal ya, mu'alifu fil khomsi, dan humusi, pengarang. humusi, Wal mu'alifu fil khomsi. humusi, Nah Ustaz, fil humusi.
fil khumsi ya. Humusi. Khumusi. Oh ya, khumusi. Dan pengarang dalam kitab 5 gitu. Kitab humus saja dia 1/5, maksudnya kaitan dengan ini gonima antara rampasan perang humus. Oh, dibacanya Ustaz khumsi gitu. Humus Khumsi. 1/5 artinya. Oh, 1/5. 1/5 ya. Oh, dalam 1/5. Itu kan tentang pembagian harta rampasan perang. Ya, nah Ustaz. Ya. Wasalisu la yakun bidzikri asrotos saati Asyroti. asroti saati yang layak dengan menyebut tanda atau syarat kiamat ya Ustaz. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Waqad auradahul muallifu fil iltisomi. Dan sungguh pengarang telah menulis dalam kitab Iltisom la litafatihi liltifatihi li ilam ila mas'alatin. Dia jangan ditanwin kan, dia mudhof. Ila mas'alati adami. Adami. mas'alati adami khalqiz zamani. Ya, beralih pembicaraan Bukan, kepada masalah pembicaraan, karena perhatiannya kepada pembicara masalah kepada masalah adamil khulwaz zamani huluwi zamani, kepada ketiadaan atau kosong pada suatu zaman mujtahidin mujtahidin dari orang yang menghidupkan agama. dari mustahil aja udah jadi istilah. Dari mustahid. Wasayati bastul qauli fihi hunaka, dan akan datang penjelasan pembahasan masalah ini di sana. Wa annal murada bi amrillahi huna, dan bahwasannya yang dimaksud dengan perkara Allah huna di sini Allah arihul lati takbadu takbidu adalah angin yang mencabut ruha kulli min fi qalbihi Ruha kulliman fi qalbihi, mencabut ruh setiap orang-orang di dalam hatinya. Syai'un minal imani, sesuatu dari keimanan. ya. Wayubki wayabqa syirarun nasi, menyisakan, bukan menyisakan, tersisa manusia yang jelek. tersisa manusia, orang-orang grup-grup manusia yang jahat. Fa'alaihim taqumus saati. satu Gimana Ustaz?
Satu. Ya, satu fa'il. Oh, ya. Maka terjadi kiamat pada orang jahat tersebut. Ya. Ya udah ya, gitu ya. Nah, Ustaz. Ya, jadi untuk khotiban itu posisinya dia sebagai hal ya dari Muawiyah dari maf'ul bih berarti ya. Dalam kitab lain ya di Sahih Bukhari yaitu di kitab Itisam dan juga di riwayat Muslim itu dengan redaksi wa huwa yahtubu. Juga tetap menjadi hal juga cuman dia jumlah ismiyah ya halnya itu wa huwa yahtubu. Kalau khotiban kan halnya hal mufrad ya, bukan murakkab. Nah, hadis ini kalau dilihat dari matannya tadi itu mencakup 3 hukum ya. Jadi ada 3 pembahasan. Yang pertama keutamaan tafaqquh fiddin, memperdalam agama ya. Itu kan sama dengan di ayat Quran ya. Maka dari mukminin liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Taubah ya 122. Itu yang pertama ya. Tadi di redaksi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Lalu yang kedua membahas tentang wasaniha annal mu'tiya fil haqiqati huwallah. Bahwa yang memberi itu hakikatnya adalah Allah. Ya, itu kan di redaksi wa ana qasim ya wallahu mu'ti ya aku ya wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Ya, itu yang kedua. Wa saliswa yang ketiganya ana ba'da hadzal umma yabqa 'alal haqqi abadan. Sebagian dari umat ini akan tetap berada di atas kebenaran selamanya. Itu yang terakhirnya walan tazala hadhil ummah qaimatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta yatiya amrullah. Itu dalam redaksi lain tuh lan tazala hadhil ummah atau la yazalu juga ya redaksi. Atau la tazalu hadhil ummah qaimah ada juga dalam apa dengan redaksi zahirina alal haq. Ya, tetap berada di atas kebenaran. Nah, fal awal, nah yang pertama, pembahasan pertama itu cocoknya dengan bab ilmu. Karena kan memang di sini kaitannya sedang membahas tentang ilmu. Jadi yang pertama itu ya, tafaqquh fiddin. Yang kedua, cocoknya dengan pembagian sodako. Nah, Rasul yang membagi sodako, yang memberikan hakikatnya Allah. Oleh karena itu, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkannya dalam kitab zakat. Dan juga Imam Bukhari ya di dalam kitab Humus ya 1/5 kaitannya dengan ghanimah ya pembagian harta rampasan perang. Yang ketiga cocoknya dengan penyebutan atau menyebutkan tanda-tanda kiamat. Itu kan sebagai tanda kiamat yaitu hatta ya'tiya amrullah tadi. Jadi umat Nabi Muhammad akan tetap ada dalam kebenaran sampai datang urusan Allah yaitu dicabutnya seluruh nyawa orang beriman. Nah, ini sebagai tanda di kiamat. Nah, Imam Bukhari juga mengemukakan dalam kitab Al-I'tisam juga ya. I'tisam bil kitab wa sunnah. Nah, itu kenapa beliau karena kan apa namanya para ulama ketika menempatkan hadis pada bab tertentu itu harus ada kaitannya kan. Munasabahnya apa? Antara hadis itu dengan judul gitu ya.
Nah, kenapa Imam Bukhari juga mencantumkan dalam kitab I'tisam hadis ini ya, yaitu karena beliau memperhatikan ya kepada permasalahan adami huluwi zaman an mujtahid. Ya, tidak kosongnya zaman waktu ya masa dari mujtahid. Artinya setiap zaman pasti ada mujtahid. Itu dari mana itu diambil kesimpulan seperti itu ya dari matan hadis tadi la tazalu ummati qaimah ala amrillah atau zahirina alal haq. Jadi akan tetap ada di atas kebenaran. Artinya mujtahid juga akan terus ada karena oleh mujtahid itulah yang akan menyampaikan kebenaran itu. Bagaimana orang bisa berada ya di dalam kebenaran kalau tidak ada yang menyampaikan kebenarannya seperti apa. Sedangkan permasalahan yang dihadapi manusia dari zaman ke zaman itu berbeda ya sehingga membutuhkan ijtihad dan ijtihad itu bisa dilakukan oleh mujtahid. Itu sehingga itulah diambil kesimpulan. Ya, saya tibastul kauli dan akan datang penjelasan panjang lebar ya. Bastu itu bahasa Arab itu artinya menghamparkan ya, melebarkan di sana ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan amrullah di sini ya, amrillah huna rih itu angin yang akan mencabut nyawa setiap orang yang ada iman di dalam hatinya meskipun sedikit. Ya, jadi dikirimkan angin dari arah ketiak ya mereka ya siapapun yang ada iman dalam hatinya akan dicabut nyawanya 40 hari sebelum hari kiamat. Dan tersisalah manusia terburuk, paling buruk di muka bumi dan kepada mereka lah ditimpakan hari kiamat. Jadi orang beriman tidak akan merasakan kejadian hari kiamat. Ya, jadi begitu. Nah, lanjut ya berikutnya. Jadi pertanyaannya diakhirkan saja, disimpan ya kalau ada pertanyaan dari pembacaan ya. Irobnya, sigotnya atau juga tentang pemahamannya. Rizky ya, Pak Rizky silakan. Ya Ustadz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tata'allaqal ahaditsu salatatu. Ta'allaqu ini fi'il mudhari. Oh, ilmu dhari ya. Wa qad tata'allaqul ahaditsu salasatu bi abwabil ilmi. Dan hadis ketiga ini berkaitan dengan pintu-pintu ilmu. Bukan hadis ketiga. 3 hadis ini. Oh, 3 hadis ini. Dan 3 hadis ini berkaitan dengan pintu-pintu ilmu. Bal Jadi bitarjamati kodis itu hadal. bisa diartikan bisa jadi ini ya. Jadi bisa jadi ketiga hadis ini berkaitan dengan bab ilmu. Ya, terus? Bal bitarjamati hadal babu khosotun. Maksudkan. Khosotan ya. Maksudkan. Bahkan dengan judulnya saja bab ini secara khusus Ustaz. Ya, bahkan dengan judul bab ini secara khusus. Secara khusus. Min jihati isbatil khairi liman tufaqihu fid dinil Tafaqquh maklum aja macam maklum. Min jihati isbatil khairi liman tafaqqaha ya Iya, tafaqquh fi madi maklum. tafaqqaha fid dinillahi dari arah jihad isbat Menetapkan kebaikan bagi orang-orang yang ingin faqih dalam agama Allah. Wa anzalika la yaqumu. Wa anna kalau masuk ke isim anna.
Wa anna zalika la yakunu bi iktisabi faqat. Dan sesungguhnya hal itu tidak cukup, Ustaz ya. Tidak hanya Tidak hanya dengan iktisab apa? iktisab itu mencapai ya, Usaha. usaha. Oh, dan sesungguhnya itu tidak cukup dengan, Bukan tidak cukup, tidak hanya dengan usaha. dan sesungguhnya itu tidak cukup dengan usaha. Bukan tidak cukup, nanti saya jelaskan beda maknanya. Tidak hanya. Tidak hanya dengan usaha saja. Bal liman yaftahu Allahu alaihi bihi. Bahkan bagi siapa saja yang ingin Allah bukakan pintu padanya, bukakan ilmu yang dengannya ya. Wa an man yaftahu wa anna man yaftahu Allahu alaihi bizalika la yazalu jinsuhu maujudan hatta ya'ti amrullahi. Hatta ya'tiya amrullahi. Dan sesungguhnya barang siapa yang Allah bukakan dengannya itu senantiasa jenisnya ada sampai datang ketetapan Allah. Iya. Wa qad jazama Bukhariyu bi annal murada bihim ahlul ilmi bil asari. Dan Al-Bukhari telah menetapkan bahwasanya keinginan, bukan keinginan, yang dimaksud dengan mereka adalah, yang dimaksud dengan mereka adalah ahlul ilmi dan hadis, Ustaz ya. Asarnya hadis ya. ya, Wa qala Ahmad, ahli ilmu hadis gitu ya. Atau ahli ilmu riwayat. Ahli ilmu hadis, ahli ilmu riwayat. Wa qala Ahmadu ibni Hanbali, Ibnu Hanbalin, in lam yakunu ahlal hadisi fala adri minhum. Manhum. Apa artinya, Ustaz? Dan in lam apa sih, Ustaz? Artinya, Ustaz? Jika mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Oh, jika mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Wa qala al-qadiyu iyadun, dan berkata al-qadi iyad, aroda Ahmadu ahla sunnati wa man ya'taqida madhaba taqidu. Oh enggak, Ustaz ya, enggak pernah sop ini ya, mana nih? Enggak ada yang menasabkan. Aroda Ahmadu ahla sunnati wa man ya'taqidu madhaba ahlal hadisi. Dan berkata qadi iyad, bahwasannya Ahmad bin Hanbal menginginkan seorang ahlu sunnah, bukan menginginkan, memaksudkan seorang ahlu sunnah yang berpegang, bukan seorang ahlu sunnah aja. Oh ya, yang memaksudkan ahlu sunnah yang berpegang teguh dan orang-orang yang berpegang teguh dengan mazhab, meyakini Ustaz ya, meyakini mazhab al-hadis. Wa qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, yahtamilu an takuna hazihi ta'ifatu firqata
min Firqatan tanwin kan. min anwa'il mu'minina mimman Yukimu. mimman yukimu amrallahi ta'ala min mujahida. Ada min apa min fungsinya? Min huruf jar. Ini Bang Ustaz ya, bukan ya? Apa kalian sorry Ustaz ya? Min sorry. mujahidin. Oh, ya. Min kira Ustaz apa kalian sorry jangan kenapa? Bukan mengancari. Min mujahidin wa faqihin wa muhdasin Wa muhaddisin. wa muhaddasin muhaddisin wa zahidin wa amaro bil Wa amirin ma'rufi sama nih, simpail juga. wa amirin bil ma'rufi wa ghairi zalika min anwa'il khair. Mari Ustaz ya. Dan ini mencakup juga jalannya Enggak ada jalan. To'ifah kan Ustaz? Ya, tamilu ini berkemungkinan kelompok ini adalah sekelompok dari orang-orang mukmin Ustaz ya. Ya. Dari orang yang yukimu apa? Melaksanakan Ustaz ya. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala dari kalangan mujahid, ahli fikih, dan ahli hadis, dan orang-orang yang zuhud, dan orang-orang yang melaksanakan dengan kebaikan, amar ma'ruf, dan selain mereka dari kalangan orang-orang baik. Bukan, dari macam-macam kebaikan. Dari macam-macam kebaikan. Wala yalzamu ijtima'uhum fi makanin wahidin bal yajuzu an yakunu mutafarriqina. Apa nih ya? Tidak mesti ijtima, ketetapan berkumpulnya mereka pada satu tempat, bahkan boleh jadi tapi bahkan mereka bisa berpencar Ustaz ya, mutafarriqin ya. Iya. Kultu sayati bastun zalika. Bastu di ini tidak tanwin, bastu zalika karena munduknya. Bastu zalika fi kitabil iktisomi insyaallah taala. Dan saya katakan akan datang penjelasan ini pada kitab iktisom insyaallah taala. Ya udah ya, begitu ya. Ya. Ya, ini diantara apa? Hebatnya Ibnu Hajar ya, sekolah ini dalam Fathul Bari ini. Jadi beliau selalu menelisik ya atau menelusuri apa kaitan hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dengan babnya gitu. Karena kan tadi ya setiap hadis yang disebutkan itu harus ada kaitan dengan babnya. Nah tadi kalau 3 itu kan sebetulnya satu hadis itu memuat tiga pembahasan kan tadi. Sehingga bisa juga disebut 3 hadis gitu kan. Nah ini kan kaitannya dengan kitab ilmu ya. Nah, sebetulnya 3 hadis tadi walaupun 3 pembahasannya beda, ada 3 pembahasan, tetap bisa jadi ada kaitan dengan ilmu. Nah, apa itu kaitannya? Di sini beliau mengemukakan ya kaitannya itu.
bahwa ya kata beliau bahkan dengan kita dengan terjemah artinya ada kaitan dengan kitab ilmu ya, bab ilmu, bahkan bal bitarjamati hadzal babi khossatan. Bahkan dengan bab ini, judul bab ini yaitu man yuridil bihi khairan yufaqihu fiddin. Dengan bab tafaqquh fiddin ya secara khusus lagi gitu kan. Yaitu min jihati isbatil khairi liman tafaqquh fiddinillah. Ya dari sisi menetapkan kebaikan ya bahwa orang yang bertafakuh fiddin, memperdalam agama itu ya tentu dia akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wa anna dzalika la yakunu bil iktisabi faqat, dan hal itu ya tidak didapatkan dengan usaha saja ya, bal liman yabtahullahu alaihi bihi ya gitu. Tapi juga ya bagi orang yang Allah bukakan. Nah, di sini kaitan dengan yang hadis yang kedua. Hadis yang kedua kan mengatakan innama ana qasim wallahu yu'ti. Nah, Allah yang memberi. Nah, artinya ilmu itu didapatkan tidak hanya dengan usaha saja. Ada ilmu yang memang merupakan pemberian dari Allah. Disebutnya ilmu mauhibah. Ilmu pemberian Allah ya. Gitu. Makanya misalnya dalam ayat disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan pada kalian. Jadi dampak dari ketakwaan itu Allah bisa membukakan ilmu-ilmu kepada kita meskipun tanpa usaha. Tanpa usaha yang berat gitu ya, yang melelahkan. Allah akan membukakan ilmu-ilmu itu dengan mudah. Nah, ini berarti adalah ilmu pemberian. Jadi ilmu itu tidak hanya didapatkan dari usaha saja. Jadi ada ilmu yang didapatkan dari usaha. Nah, itu namanya berarti ilmu itu ada dua. Ada ilmu iktisab, ada ilmu yang dihasilkan dari usaha, ada yang dari mauhibah tadi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita selalu berdoa ya kepada Allah dibukakan ilmu kepada kita, ya diberikan ilmu. Ya, ketika kita menuntut ilmu ya kita berdoa dulu kan kepada Allah. Nah, itu kaitannya ya ketika disebutkan di sini wallahu yu'ti, ya Allah lah yang memberi. Artinya bisa maknanya kepada memberi ilmu. Ya, ilmu pemberian. Nah, kemudian kaitannya dengan hadis yang ketiga apa ya? Ya bahwa akan tetap ada umat Nabi Muhammad yang berada di atas kebenaran ya sampai akhir zaman. Wa anna man yabta'u alaihi bidzalik, bahwa orang yang Allah bukakan ilmunya itu ya kepada mereka itu, nah orangnya itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Jadi orang yang berada di atas kebenaran itu kan tentu mereka diberikan ilmu oleh Allah. Karena tidak mungkin mereka bisa berada di atas kebenaran tanpa tahu ilmunya. Begitu. Jadi di situ kaitannya ya. Kaitan ketiga hadis itu. Nah, bahkan Imam Bukhari itu menyebutkan secara jazam itu artinya memastikan. Ya, menyebutkan secara tegas ya, menegaskan secara pasti bahwa yang dimaksud dengan mereka orang-orang yang qaimatan itu, orang yang zahirin alal haq itu adalah ahlul ilmi bil asar, orang yang atau ahli ilmu asar, ahli ilmu hadis. Ya, kenapa ini kok ditujukan kepada ahli hadis? Karena memang kan ilmu-ilmu Islam itu pada awalnya ya terkumpul di dalam hadis, di dalam hadis-hadis. Ya, jadi setelah Quran ya untuk berbagai cabang ilmunya itu kan dikumpulkan di dalam kitab-kitab hadis. Ya, dengan perkembangan keilmuan, setelah itu nanti akan memisah ya. Makanya di dalam kitab hadis misalnya dalam Sahih Bukhari kan ada kitab tauhidnya, ada
kitab adabnya gitu ya, ada bagian hukum, fikih. Jadi ada bab-bab ilmu, ada bidang-bidang ilmu di dalam kitab-kitab hadis itu. Jadi ilmu-ilmu Islam, ilmu syari itu kan pada awalnya terkumpul dalam kitab hadis. Ya, sehingga orang yang mempelajari ilmu Islam ya dia harus mempelajari hadis. Paham hadis-hadis begitu ya, karena itu menjadi dasar ya. Nah, Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya ilam yakun alal hadis, jika mereka bukan ahli hadis, ya fala adri manum, aku tidak tahu siapa mereka. Waqala qadi iyad arada Ahmadu ahla sunnati wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis. Ya, qadi iyad mengatakan Imam Ahmad bermaksud bahwa mereka adalah ahlu sunnah dan orang yang meyakini madhab ahli hadis. Ya, artinya ahlu sunnah ya, jadi orang yang berpegang kepada sunnah ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nanti untuk membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Ya karena memang mereka menyimpang dari sunnah, melampaui ya batas-batas yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ya walaupun tentu Ahlus sunnah itu sendiri ya dalam beberapa permasalahan ya tentu bisa saja berbeda ya, ada perbedaan pendapat ya dalam masalah-masalah yang memang ada ruang ijtihad di sana, masalah-masalah yang zonni ya. Wah, Imam Nawawi mengatakan di atamilu an takuna hadhihi taifatu firqatan min anwa'il mu'minin. Ya, jadi kelompok ini ya berkemungkinan mereka adalah kelompok dari macam-macam orang beriman ya, dari yang menegakkan ketentuan atau syariat Allah, agama Allah Ta'ala ya, baik itu mujahid ya, orang yang berjihad, ahli fikih, ahli hadis, ahli zuhud ya, yang beramar ma'ruf dan yang lainnya. Ya, dan tidak mesti mereka berkumpul di satu tempat, bisa saja berpencar. Ya, orang-orang yang berada di atas kebenaran ini. Ya, jadi ini jelas bahwa di setiap zaman ya pasti ada orang-orang yang masih berada di atas kebenaran. Karena Allah tidak mungkin kan membiarkan hambanya itu dalam kesesatan. Jadi selalu ada di setiap zaman itu orang-orang, kelompok orang yang berada di atas kebenaran, berpegang teguh kepada sunnah. Ya, dan dia bisa berpencar tidak hanya di satu tempat. Berbagai negeri gitu ya, bisa jadi ada. Ya, begitu. Berikutnya yang terakhir. Siapa? Ustaz, Ustaz. Henry ya. Iya, Ustaz. Pak Henry, Henry ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yufaqqihu ay yufhimhu kama taqaddama. Yufahimhu kama taqaddama. Qaul sabda Rasulullah, yufaqqihu maksudnya yufahimhu. Artinya dipahamkan sebagaimana penjelasan terdahulu. Wahiyah sakinatul ha'i, dan pada lafadz yufaqqihu merupakan disukunkan haknya, li'annaha jawabus syarti, karena sungguhnya pada lafadz yufaqqihu merupakan jawab syarat. Yuqalu dikatakan faquha bidhammi dengan didomahkan, idza sara al-fiqhu lahu sajiyatan. Dikatakan pada lafadz faquha
dengan didomahkan qafnya, maka menjadi al-fiqhu sajiyatan. Apa sadiatan? Secara alami, Ustaz. Sajiyatan itu menjadi apa? Kemampuan, menjadi melakah ya. Menjadi keahlian. Pemahaman yang sudah menjadi keahlian. Wa faqaha bil fathi, dan lafadz faqaha dengan di fathah qafnya, idza sabaqah ghairihi ilal Ghairahu. idza sabaqah ghairahu ilal fahmi, ketika mendahului selainnya dalam pemahaman. Wa faqiha bil kasri idza fahima, dan lafadz faqiha bil kasri dengan dikasroh qafnya ketika dia hanya paham. Sebenarnya ida di situ diartikannya ya itu aja, karena ida itu untuk fungsinya tafsiriyah. Jadi diartikan ya itu. Dengan dikasroh qafnya, yaitu berarti memahami atau paham. Wa nakaro khairan liyasmula al-qalili Yasmala. Semila yasmalu. liyasmala al-qalili wal kathiri. Dan Qalila, maf'ul bih, qalila. al-qalila wal kathira. Ampun Allah. Dan pada lafaz khairan dinakirahkan mencakup al-qalil sedikit dan banyak. Maksudnya kebaikan yang sedikit dan kebaikan yang banyak. Wattankiri litta'zimi Tankiru dia mubtada. Marfu kan. Tankiru. Wattankiru marfu. Wattankiru litta'zimi li'annal maqama yaqtadihi. Dan dinakirahkan juga karena pengagungan, karena sungguhnya posisi pada lafaz khairan yaqtadihi, menuntutnya. Wa mafhumul hadithi anna man lam yatafaqqahu fid din. Tafaqqah. Alam yatafaqqahu fid din. Disukunkan haknya kan majum. Yatafaqqah fid din, dalam. Dan pemahaman hadis, sungguhnya seseorang, Mafhum itu istilah, mafhum hadis. dan mafhum hadis, sungguhnya orang siapa yang tidak mempelajari, Ustaz ya. Ada penjelasannya, ayyata'allama qawaidal islami, yang tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, wa ma yattasila biha minal furu'i. Yatasilu ini nama. Wa ma yattasilu biha minal furu'i. Tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan apa-apa yang berhubungan dengan kaidah-kaidah Islam tersebut dari furu'. Faqad khurimal khairah, maka diharamkan kebaikan. Maksudnya terhalangi ya. Terhalangi. Maka terhalangi kebaikan. Dari kebaikan. Waqad akhraja
Abu Ya'la haditha Muawiyah min wajhin akhirin Bukan, dha'ifin min wajin akhara berarti. Sifat ya. min wajhin akhara dha'ifin wa zada fi akhirih. Dan sungguh Abu Ya'la telah mengeluarkan hadis Muawiyah dari bentuk yang lain yang lemah, maksudnya hadisnya dhaif, dan menambah di akhir hadis tersebut, wa man lam yatafaqqah fid dini lam yubalillahu bihi. Dan barang siapa yang tidak mempelajari dalam agama, maka Allah lam yubalillahi, maka Allah tidak menghiraukan kepadanya. Wal makna sahihun, dan maknanya sahih. Li'anna man lam ya'rif umur dinihi la yakuna faqihan. La yakunu. Karena la yakunu faqihan. Karena sesungguhnya siapa saja yang tidak mengenal urusan agamanya, maka bukanlah seorang yang faqih atau mengerti. Wala talibah Fikhin. wala talibah fikhin, dan tidak Dan bukan penuntut gitu. ya Dan bukan penuntut ilmu. Fayasihhu ayyu sofah bi annahu ma uridu bihil khairah. Ma'urida. Ma urida bihil khairah. Ma'urida bihil khairu. Oh, rofa. Naibul fa'il dari urida. Okay. Dan yang benar disifati sungguhnya dia tidak ingin kepada kebaikan. Wa fi dzalika bayanun zahirun li fadlil ulama'i ala sairin nasi. Dan hal tersebut penjelasan yang tampak tentang keutamaan ulama atas semua manusia. Walifadlit tafaqquh fid dini ala sairil ulumi. Dan keutamaan tafaqquh mempelajari agama atas seluruh ilmu yang lain. Wa sayati baqiyatul kalami alal haditsainil akhirina, dan Akharaini. dan akan datang penjelasan dua hadis yang lain fi mawdhi'ihima, di dalam judul keduanya, Pada tempatnya. Pada tempat keduanya. fi mawdhi'ihima, pada tempat keduanya, minal khumusi wal i'tisami insyaallah ta'ala, pada tempat keduanya dari bab khumus wal i'tisam dan bab i'tisam insyaallah ta'ala. Wa qawluhu, dan sabda Rasulullah, lan tazalu hadhil ummati Umat tuh. lan tazalu Dan hadhil tazala kan lan memansubkan. Iya Ustaz. Lan tazala hadhil ummatu, senantiasa umat ini, maksudnya yakni ba'dul ummati, sebagian umat, kama yaji'u musrihan bihi fil mawdi'i Musarrohan.
kama yaji'u musarrohan bihi fil mawdi'il ladzi asyarta ilaihi insyaallahu ta'ala, yakni sebagian umat sebagaimana dia datang sarrohan secara diperjelas dengannya dalam tempat-tempat yang bukan tempat-tempat satu itu mufrad, pada tempat yang saya akan menjelaskan, bukan saya akan, yang telah saya isyaratkan. yang telah saya isyaratkan kepadanya insyaallah ta'ala. Ya. Ya, ini membahas kata yufaqihu ya. Jadi orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, ya Allah akan memahamkannya dalam agama. Ini huruf H-nya itu disukunkan ya, sakinatul ha, karena memang jawab syarat. Ya, jadi man-nya itu kan man syarat. Jadi kalau syarat itu harus ada fiil dan jawab syaratnya. Fiilnya majzum ya, jawabnya juga majzum. Man yuridi ya, itu kan majzum. Itu dikasrokan karena ketika usakinain ya. Yuridillahu. Asalnya man yurid. Ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu. Nah, juga majzum. Jawab syarat. Nah, untuk kata yufaqihu itu berasal dari faqihah ya. Secara asal sebetulnya faqihah yafqahu. Artinya paham. Apa? Ya, faqihah yafqahu. Ya, kemudian ada juga dengan fathah faqaha yafqahu, artinya mendahului yang lain ya dalam pemahaman. Sabaqa ghairahu ilal fahmi. Mendahului yang lain dalam kepahaman. Nah, ada kemudian muncul dengan doma faquha yafqahu. Nah, kalau dengan doma ini menjadi istilah, yaitu ketika fikih pemahaman itu menjadi sajiah keahlian. Ya, ini dalam ilmu tasrif banyak ya yang menggunakan wazan faula yaf'ulu itu menunjukkan sajiah keahlian. Jadi ketika disebut faquha artinya seseorang itu sudah menjadi ahli fikih. Sama dengan balugha, misalnya orang sudah ahli dalam ilmu balagha. Ya, dan seterusnya. Ya, cuman kalau yang disebutkan oleh Nabi itu kan belum menunjukkan makna secara istilah. Jadi belum maknanya itu yang disebut fikih itu belum menunjukkan ilmu fikih. Jadi maksudnya ya pemahaman terhadap agama secara umum, baik itu kaitan dengan akidah, dengan akhlak, dengan fikih. Nah, jadi istilah fikih secara khusus itu kan nanti munculnya belakangan ketika menjadi disiplin ilmu fikih. Ya, yang khusus pada hukum-hukum yang bersifat amalan. Ya kan? Gitu. Jadi ketika disebut oleh Nabi fikih itu belum menunjukkan makna secara khusus. Tapi maknanya adalah memahami agama saja secara umum. Pemahaman ilmu agama ya secara umum. Ya, nah kemudian di sini disebutkan khairon nakiroh. Ya, nakiroh ini apa fungsinya? Ya untuk menunjukkan umum. Artinya baik itu kebaikannya yang kecil, yang banyak, sedikit atau banyak. Dan juga nakirah juga fungsinya untuk takzim. Untuk mengagungkan. Karena memang khairon. Kebaikannya bukan kebaikan sembarangan kan. Kalau Allah sudah memberi kebaikan gitu secara khusus ya artinya kebaikan yang besar ya, yang istimewa. Dari takzim. Nah, mafhum dari hadis ini mafhum ini istilah dalam ilmu ushul fikih. Mafhum itu kan yang ditunjuki oleh nas, tapi tidak ada dalam redaksinya, dalam
lafadznya. Ini lawan dari mantuk. Kalau mantuk itu yang ditunjuki oleh nas ketika dia ada di pada nasnya yang tersurat. Istilahnya kalau mantuk itu tersurat, kalau mafhum itu tersirat. Mafhum itu sebetulnya ada dua ya, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau muwafaqah itu hukumnya sama ya, bisa sejajar atau apa lebih lagi gitu ya, tapi hukumnya sama. Kalau mafhum mukhalafah itu kebalikan. Nah, di sini maksudnya mafhum mukhalafah kebalikan. Ya, pemahaman terbalik. Jadi kalau di sini dikatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah memahamkan kepada agama. Nah, maka pemahaman terbaliknya orang yang tidak mempelajari agama ya, memperdalam agama, berarti Allah tidak akan memberikan kebaikan padanya, kan itu namanya mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafahnya. Ya, jadi siapa yang bertafaqquh fiddin ayat ta'alam qawaidal Islam, mempelajari kaidah Islam memetasilu biha minal furu dan yang berkaitan dengannya dari furu'nya, dari cabang-cabangnya. Faqad harumal khairu ya. Sungguh kebaikan itu menjadi terhalang darinya. Dia tidak akan mendapat kebaikan, Allah tidak memberikan kebaikan padanya. Ya, nah ada dalam hadis riwayat Abu Ya'la ya dari Muawiyah, tapi dia dhaif dengan tambahan di akhirnya. Ini berarti mafhumnya ini ya, waman lam yatafaqqa fidin lam yubarilahu bi, Allah tidak mempedulikannya. Artinya tidak memberikan kebaikan. Ya ini hadisnya dhaif, cuman maknanya sahih. Karena makna dari hadis ini ya adalah mafhum dari hadis yang sahih tadi. Jadi terkadang hadisnya secara riwayat dhaif, tapi maknanya sahih, artinya maknanya itu sahih ya karena ditetapkan melalui hadis-hadis yang sahih ataupun melalui ayat-ayat begitu. Ya. Li'anna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan wa la taliba fiqhin. Orang yang tidak mengetahui urusan agamanya, dia tidak menjadi faqih atau talib fiqhin. Ya, penuntut ilmu fikih, penuntut ilmu agama maksudnya. Ya, fa an yusaf bi annahu ma urida bil khair, ya, maka benarlah ya untuk disifati bahwa dia tidak kehendaki kebaikan kepadanya gitu. Jadi orang yang tidak mau mempelajari agama ya berarti dia terhalang ya dari kebaikan. Kebaikan itu ya ada dengan melalui agama ini. Ya, wa fi dzalika bayanun zahir, dalamnya ada penjelasan yang jelas gitu ya, kepada keutamaan ulama atas seluruh manusia. Juga keutamaan tafaqquh fiddin dibanding dengan ilmu yang lain gitu ya. Nah, akan datang penjelasan sisa penjelasannya ya pada dua hadis yang lain di tempatnya ya. Kitab Humus dan I'tisom. Nah, yang dimaksud dengan akan senantiasa umat ini maksudnya sebagian. Karena kan kalau dimaknai seluruhnya ya nggak mungkin kan, pasti ada yang sesatnya kan dari umat Nabi Muhammad nih. Ya jadi sebagian orang yang berada di atas kebenarannya itu sebagaimana hal itu diperjelas di tempat lain, itu di kitab Humus dan I'tisom tadi itu. Begitu ya. Baik, Bapak sekalian, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Oke. Tadi dijelaskan bahwa ilmu itu ada yang kita dengan usaha, ada yang pemberian langsung dari Allah, Ustaz. Saya pernah mendengar ada yang namanya ilmu laduni, Ustaz. Apakah itu benar katanya sih ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa kita harus usaha, Ustaz? Apa benar seperti itu?
Iya, kalau yang dimaksud ilmu laduni itu sama seperti yang tadi saya sebutkan, ilmu mauhibah, ya itu nggak masalah. Itu artinya apa namanya? Kadang-kadang kan gini ya, yang namanya ilmu itu kan tibanya pemahaman ya di akal kita ya, di pikiran kita. Terkadang kita belajar gitu dengan sangat keras, berusaha ingin paham, nggak paham-paham gitu. Tapi kemudian ketika kita suatu saat gitu ya, tidak melakukan usaha yang keras, ya dengan hanya sedikit misalnya berpikir, tiba-tiba kita jadi paham. Ya. Itu berarti kan ilmu pemberian dari Allah. Ya. Nah, jadi sama saja itu hanya beda istilah ya, ilmu laduni, ilmu mauhibah. Nah, cuman kalau diartikan dengan pengertian yang salah, eh, apa namanya, ada klaim-klaim gitu ya, misalnya bertemu dengan Nabi Khidir dan sebagainya, ya melalui mimpi dan sebagainya, itu nantinya justru malah terkecoh ya, menjadi mengaku-ngaku dan sebagainya. Jadi tetap maksudnya ilmu di sini juga ada apa namanya, pertanggungjawabannya ya, saluran-saluran ilmu yang dibenarkan. Ya kalau itu kan hanya mengaku-ngaku saja, seperti melalui mimpi atau mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Khidir dan sebagainya. Ya, Ya, Ustaz. itu harus hati-hati ya dalam masalah itu. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, yang lain kalau masih ada? Ustaz, ananya Ustaz, Ya, silakan Pak Sandi. Ustaz mengenai kelebihan tadi ulama terhadap seluruh manusia, Ustaz. Eh, apa namanya itu dalam hadis lain juga disebutkan, Ustaz, kalau nggak salah itu kelebihan ahli ilmu terhadap ahli ibadah, Ustaz. Iya betul. Kemudian mohon penjelasannya, Ustaz, dalam hal apanya? Kalau Imam Ghazali, Ustaz, kalau nggak salah dalam Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa kelebihan amalan hati dengan amalan badan, Ustaz. Kalau ilmu kan kalau Anda pahami itu yang Ustaz sampaikan itu adalah semuanya amalan hati saja. Sehingga mungkin kalau ada sebagian kayak ahli tasawuf atau orang-orang tasawuf itu mereka lebih mengutamakan zikir atau amalan hati dengan amalan badan, amalan jawarih tersebut. Jadi mungkin timbangannya yang benar seperti apa, Ustaz? Ya, keutamaan ilmu ya, ahli ilmu ya, dibanding ahli ibadah ya. Ya, karena memang apa namanya, ini menunjukkan keutamaan ya, tingginya ilmu itu. Makanya Allah kan mengangkat derajat ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau orang hanya beribadah itu kan untuk sendiri saja kan pahalanya. Tapi kalau orang mempelajari ilmu, nah itu akan bermanfaat untuk dirinya, bahkan bisa kualitas ibadahnya juga bisa meningkat. Ya, Imam Ghazali itu sering mencontohkan orang yang diam di masjid. Ya, kalau beda ya, orang yang berilmu, ahli ilmu yang duduk di masjid dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak begitu banyak ilmunya, ya dia hanya bisa duduk di masjid untuk hanya zikir saja misalnya. Atau bahkan hanya lewat beristirahat saja gitu. Tapi kalau orang berilmu itu kan dia tahu apa namanya, di masjid itu bisa diniatkan untuk i'tikaf, bisa diniatkan untuk menunggu sholat misalnya, untuk zikir, banyak sekali ya. Sehingga niat yang banyak itu dihadirkan dalam satu waktu dan Allah akan memberi pahala sesuai dengan niatnya. Pahalanya menjadi lebih besar.
Walaupun ibadah yang dilakukan itu sama. Sholat misalnya, sholatnya sama gitu 2 rakaat. Tapi kan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan penghayatan orang terhadap sholat itu. Membaca Quran yang dibacanya sama, misalnya 1 ayat, 2 ayat. Tapi kalau orang yang berilmu, ahli ilmu, ya dia penghayatannya kan lebih ketika membaca ayat Quran itu, ya kan dia menghayati karena memang paham isi kandungannya kan gitu, tadabbur dan sebagainya. Ya, dengan orang yang tidak punya ilmu gitu. Jadi walaupun ayatnya dibaca sama, tapi pahalanya bisa berbeda. Nah, itulah gitu kan kenapa ahli ilmu itu lebih tinggi daripada hanya sebatas ahli ibadah. Makanya menuntut ilmu lebih baik. Para ulama sepakat bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada melaksanakan ibadah sunnah, daripada melaksanakan sholat sunnah. Ya kan? Menuntut ilmu itu. Karena tadi manfaatnya untuk diri sendiri itu meningkatkan kualitas ibadahnya. Dan juga bukan hanya untuk dirinya. Dia bisa menyampaikannya kepada yang lain, kepada banyak orang. Setiap orang yang mengamalkan ilmu yang dia sampaikan, dia akan kebagian pahalanya. Bahkan sampai walaupun dia sudah meninggal. Ya kan, ilmunya masih dimanfaatkan, ilmu yuntafa'u bihi. Nah itu ya alasan kenapa ulama, orang yang berilmu itu lebih tinggi. Gitu ya, wallahu a'lam. Jazakallah khair. Karena yang Allah lihat kan hati ya, jadi walaupun secara fisik gerakan sama, tapi hatinya kan bisa beda. Kualitas sholat juga akan beda dengan apa kehusuan dari hati itu. Itu sangat dipengaruhi oleh ilmu. Makanya orang yang berilmu itu, ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsha min ibadil ulama. Gitu. Jadi kualitas ibadah amal soleh kita itu bisa meningkat dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu tidak pernah ada berhenti terus gitu ya. Sampai meninggal terus menuntut ilmu terus. Karena untuk berharap kualitas ibadah amal soleh kita itu semakin meningkat. Ada penghayatannya di situ, penghayatan yang lebih gitu ya. Barangkali masih ada yang lain. Ya, kalau tidak ada cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya di malam hari ini. Syukran ala timamikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.